Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alkhiduri Udai Arsi dengan NIM 33322000016. Perkenalkan, nama saya Wahyu Sujana dengan NIM 333220065. Ya baik, perkenalkan nama saya Fadis Fadil Nugraha dengan NIM 333220064. Di sini kami akan mempresentasikan tentang studi proteksi sistem tenaga listrik pada trafo 60 MVA menggunakan current relay. Pendahuluan. Dalam era sistem tenaga listrik yang semakin kompleks, proteksi relay pada trafo menjadi salah satu komponen yang penting dalam menjaga keandalan, efisiensi, dan keberlanjutan operasi sistem tenaga. Dengan adanya proteksi relay yang andal dan responsif, trafo dapat terlindungi dengan baik dari gangguan dan kejadian yang dapat merusaknya, sehingga menjaga kestabilan dan kualitas penyediaan energi listrik kepada konsumen. Proteksi relay pada trafo adalah sistem yang dirancang untuk mendeteksi dan melindungi trafo dari berbagai gangguan dan kondisi operasional yang berpotensi merusak trafo tersebut. Trafo merupakan komponen yang penting dalam sistem tenaga listrik. Bertanggung jawab untuk mengubah tegangan listrik dari satu level ke level yang lain. Oleh karena itu, perlindungan yang efektif terhadap trafo sangatlah krusial untuk menjaga keandalan dan keberlangsungan sistem tenaga. Proteksi relay pada trafo berfungsi untuk mendeteksi gangguan seperti hubungan singkat, beban berlebih, arus tanah, ground fault, yang dapat menyebabkan kerusakan pada trafo. Relay yang digunakan dalam proteksi trafo berperan sebagai pengawas yang sensitif terhadap parameter-parameter operasional dan mengambil tindakan cepat untuk memutus sumber daya pada saat terdeteksi adanya gangguan yang berpotensi merusak trafo. Selanjutnya ada analisis yang akan dibawakan oleh teman kita. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas dasar teori mengenai jurnal yang kita ambil ya, yaitu tentang proteksi pada trafo menggunakan hose air. Baik, ke transformator terlebih dahulu. Transformator merupakan suatu peralatan listrik yang berfungsi untuk memindahkan dan mengubah tenaga listrik dari tegangan tinggi ke tegangan yang rendah atau sebaliknya dengan frekuensi yang sama dan perbandingan transformasi tertentu melalui suatu gandeng magnet atau yang kita kenal dengan trafo step up dan trafo step down. Kemudian transformator juga bekerja dengan memanfaatkan ya prinsip dari induksi elektromagnetik, di mana pada transformator terdapat dua buah gulungan, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder, di mana kumparan primer ini dihubungkan ke sumber tegangan arus bolak-balik yang menyebabkan adanya flux magnet dalam inti transformator. Nah, flux magnet dari kumparan primer ini yang menginduksi tegangan di kumparan sekunder, sehingga hal ini menyebabkan timbulnya flux magnet di kumparan sekunder. Nah, kemudian kita akan membahas tentang potensial transformator. Potensial transformator dirancang untuk memberikan seakurat tegangan rasio step down. Untuk membantu dalam regulasi tegangan yang tepat, beban seminimal mungkin, voltmeter dibuat untuk memiliki impedansi masukan yang tinggi, sehingga menarik sedikit arus dari potensial transformator. Oke, dapat dilihat seperti pada gambar di mana potensial transformator ini dihubungkan secara seri ya pada gulungan primer untuk keselamatan dan kemudahan memutus tegangan dari potensial transformator ini. Selanjutnya yaitu, kita akan masuk ke proteksi yang kita gunakan yaitu OCR ya, atau over current relay, atau yang biasa kita kenal dengan relay arus lebih. Nah, relay arus lebih ini bekerja berdasarkan adanya kenaikan arus yang melebihi suatu nilai pengaman yang telah ditentukan dan dalam jangka waktu yang telah diterapkan. Jadi ketika kita menerapkan arus minimum ya, maka dalam waktu tertentu relay ini baru akan bekerja. Kemudian relay arus lebih
akan pick up ya jika besar arus melebihi nilai setting. Pada proteksi transformator daya, relay harus lebih digunakan sebagai tambahan bagi relay diferensial untuk memberikan tanggapan terhadap gangguan luar. Relay ini digunakan untuk mengamankan peralatan terhadap gangguan hubung singkat, antar fasa, hubung singkat satu fasa ke tanah, atau pengaman pada beban lebih. Nah, di relay ini ada yang namanya arus setting. Jadi arus setting itu berujuk pada ambang batas. Ketika ada arus luar yang masuk kepada trafo melebihi arus setting yang telah ditetapkan, maka dalam waktu tersebut yang telah kita inginkan, relay tersebut akan bekerja sesuai fungsinya, yaitu untuk mengamankan trafo tersebut. Selanjutnya, ada data yang akan dipaparkan oleh teman kita. Nah, baik, langsung saja ke pembahasan di data. Diketahui data yang diperlukan pada penelitian ini yaitu berupa 3 buah data, yaitu data sistem kelistrikan atau single line diagram. Nah, single line diagram sendiri ini adalah suatu representasi dari grafis yang menggambarkan sistem kelistrikan secara sederhana. Nah, di dalam SLD ini akan memuat beberapa peralatan listrik berupa proteksi, pengaman, transformator, motor, dan beban listrik lainnya. Nah, selanjutnya ada data jumlah beban, yaitu data pemakaian beban listrik di selang waktu tertentu. Selanjutnya ada data penggunaan rasio THT dan open current nilainya. Nah, selanjutnya di sini terdapat beberapa data merek baik dari jurnal dan PLN, karena diketahui pada penelitian kali ini kan kita membandingkan 2 buah data yang pertama dari jurnal dan yang kedua data yang kita ambil sendiri, yaitu tepatnya di PLN PT Cilegon. Nah, merek yang digunakan dari kedua buah data itu berbeda. Di jurnal menggunakan Unindo standar IEC 76 SPLN 50, sedangkan pada PLN menggunakan merek Unindo standar IEC 676. Lanjut ke rated capacity. Nah, rated capacity sendiri ini yaitu daya maksimum yang mampu ditampung oleh sebuah trafo, di mana pada jurnal dapat memuat 1600 kPa, sedangkan pada data yang ada pada PLN itu dapat memuat 36 sampai 60 megavolt ampere. Nah, lanjut pada fasa. Nah, fasa listrik ini berupa hubungan atau perbedaan fasa antara arus listrik. Nah, diketahui ada 3 buah fasa, maka ada 3 buah perbedaan fasa arus listrik. Nah, selanjutnya yaitu ada frekuensi. Frekuensi adalah suatu jumlah siklus per detik arus listrik yang mengalir. Nah, diketahui ada 50 Hz, berarti ada 50 gelombang sinusoidal dalam 1 detik volt ampere volt AC. Nah, lanjut ke impedansi voltage. Nah, impedansi voltage ini dapat disebabkan akibat dari impedansi dalam suatu rangkaian listrik. Nah, dapat mengurangi tegangan gitu. Nah, pada jurnal itu memuat 6%, sedangkan pada PLN PT Cilegon tidak tertera. Nah, lanjut ke nominal atau rated current dan voltage. Nah, nilai tersebut itu adalah nilai standar atau nilai yang biasa dilalui pada peralatan listrik trafo sesuai dengan yang ditetapkan oleh produsen. Nah, lanjut ke cooling system. Cooling system dari namanya sendiri yaitu pendingin pada sistemnya di sini yaitu trafo. Pada jurnal hanya menggunakan on-off, sedangkan pada data yang ada PLN yaitu on-off dan on-off. Nah, perbedaan on-off dan on-off ini terletak pada penggunaan kipasnya. Diketahui kan on-off itu kan singkatan dari oil natural, air natural, sedangkan on-off itu oil natural, air force. Jadi air atau udara ini didorong menggunakan alat yaitu berupa kipas. Nah, lanjut ke type of oil. Di sini tuh ada berupa jurnal itu menggunakan mineral oil, dan pada data yang ada pada PLN itu menggunakan 2, yaitu uninhibited oil dan Ninas Libras. Nah, Ninas Libra ini yaitu sebuah merek dari produsen minyak trafo.
Nah, lanjut dari temperatur rise yaitu kenaikan suhu. Pada jurnal itu kenaikan suhunya dapat mencapai 60 derajat sedangkan di windingnya itu 65 derajat Celcius. Nah, dan pada PLN tuh menggunakan satuan Kelvin yaitu pada minyaknya berupa 50 Kelvin dan pada windingnya bernilai 55 Kelvin. Nah, selanjutnya itu ada rasio CT. Nah, rasio CT ini sendiri yaitu mengacu pada perbandingan antara arus primer dengan arus sekunder. Nah, diketahui pada jurnal itu bernilai 2500 per 5, sedangkan pada data yang ada pada PLN itu bernilai 2000 per 5. Ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada data single line diagram dari data yang tertampil pada dua buah perbandingan yaitu di jurnal dan PLN UPT Cilegon. Nah, di jurnal di sini ada pertama itu ada PMT lanjut ke trafo step down ya dari 20 kV ke 100 volt. Terus ada tadi CT current transform ini dihubungkan dengan OCR atau overcurrent relay. Yang overcurrent relay-nya itu terhubung ke CB. Jadi cara kerjanya jika ada gangguan pada arus lebih yang masuk ke OCR ini, maka CB atau circuit breaker ini akan memutus aliran arus dari sumber ke beban. Nah, lanjut pada single line diagram yang kami dapatkan dari PLN UPT Cilegon ini ada langsung dari sumbernya generator dari Suralaya, di mana ada dua buah trafo step up yang akan mengalirkannya ke transmisi. Nah, setelah di transmisi itu akan masuk ke gardu induk, dan dari gardu induk itu akan ke gardu distribusi yang langsung ke bawah itu akan mengalirkannya ke beban. Nah, lanjut kita ke pembahasan. Nah, pembahasannya sendiri di sini kan akan yang pertama itu akan menghitung arus setting. Nah, dari jurnal itu arus setting itu dapat dicari dengan cara mengalihkan 1,3 dengan arus beban penuh dan dikalikan 1 per nilai CT-nya. Nah, arus beban penuh ini dapat dicapai itu melalui rumus itu yaitu daya beban dibagi dengan akar 3 dikali dengan tegangannya. Karena tegangannya ini sekunder maka dibagi dengan 22 kV. Nah, maka akan menghasilkan 997 ampere. Nah, dari hasil perkalian itu 1,3 dikali 99,7 997 dikali 1 per 2000 per 5 yaitu mendapatkan hasil arus setting di arus sekunder CT-nya sebesar 3,24 ampere. Nah, lanjut ke untuk mencari daya arus setting OCR. Nah, awalnya itu dengan cara mencari arus daya kontaknya dahulu. Nah, arus daya kontak itu dapat dicapai dengan cara menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu 60.000 megavolt ampere selaku nominal capacity atau rated capacity-nya dibagi dengan akar 3 dikalikan dengan tegangan sekundernya. Maka akan dicapai arus daya kontaknya yaitu sebesar 1,54 ampere. Nah, dengan persamaan arus daya kontraknya ini baru akan dicapai nilai arus set pada relaynya itu sendiri. Itu dengan cara mengalihkan 1,8 dengan arus daya kontraknya. Yaitu akan sebesar 1,8 dikali 1,54. Itu 2,9 sekian ampere. Nah, lanjut ke untuk mencari arus setting pada sisi primer. Nah,
Tadi arus set dari sisi sekunder akan dibagikan dengan rasio CT-nya. Maka akan dapatkan arus setting OCR dari sisi primernya. Yaitu dengan cara tadi menghasilkan sebagai berikut, yaitu 3 dibagi 400 sama dengan 7,7 ampere. Nah, dari pembahasan itu saya kayak bingung gitu karena nilai setting OCR itu kayak kecil banget. Nah, maka berdasarkan data yang udah dari pengambilan dari PLN itu sendiri, ternyata untuk mencari overcurrent atau arus lebih settingnya itu dengan cara 120% dikalikan dengan IN atau arus nominalnya atau nominal currentnya, maka didapat sebesar sebagai berikut, yaitu 1,2 dikali 130,9. Maka seharusnya nilai setting pada arus lebihnya itu sebesar 157,08 ampere. Nah, dari pembahasan tersebut maka akan dicapai beberapa kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu berupa untuk menghitung nilai arus setting digunakan arus nominal dibagi dengan arus beban puncak dan nilai rasio kurang transportnya atau CT yang terpasang. Hal ini mengikuti persamaan I sekunder CT sama dengan 1,3 dikali I beban penuh arus beban penuh dikalikan dengan ICT. Sedangkan untuk menghitung arus setting CR atau overcurrent relay-nya dapat menggunakan persamaan berikut, yaitu IC OCR sama dengan 1,8 dikalikan I daya kontrak. Nah, dari persamaan tersebut ternyata kurang relevan jika dipakai pada gardu induk, karena rumus tersebut digunakannya pada gardu distribusi, yaitu sesuai dengan jurnal yang dipakai. Selanjutnya yaitu ada berupa lampiran. Di sini lampiran kami sebagai bukti kami telah mengambil data ke PLN, yaitu kelompok kami bertiga. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.